Hai guys, balik lagi bersama gue Volva. Dan kali ini gue akan TKW sama Sob King, raja kalian. Dan gue pengen banget kalian untuk subscribe di channel gue dulu, Frans Volva. Gue hitung sampai 3, 1, 2, 3. Silahkan subscribe. Ini dia, raja kalian adalah Sob King. Let's go. Kenapa harus manggil gue di rumah gue sendiri? Iya benar juga. Udah gitu gue disettingin lagi. So ini adalah Sob King, raja kalian. Apa kabar? Ya jadi ini pertama kali gue ikut podcast ya. Iya pertama kali. Pertama kali. Lu pernah diajak gak sih? Pernah diajak Sama siapa? sama banyak orang sebenarnya sih. Cuman ya lu tau lah gue Iya, nggak bisa keluar ya. nggak bisa keluar. Corona guys, corona. Penjara. Oke, tapi gue nggak mau bahas masalah penjara lu dulu nih. Gue pengen banyak banget yang udah kenal lu tapi nggak pernah tahu lu tuh sebenarnya dari kecil SD di mana sih? SD Sumbangsi. Sumbangsi itu di mana tuh? Sumbangsi di Duren Bangka. Oke. Itu di daerah Kemang. Daerah Kemang. Ya Buncit sana lah pokoknya. Oke. Kalau Sekolah elit. kenapa harus ada elitnya sih? Karena gue merasa di sana tuh jajanannya mahal. Gue nggak bilang gue kaum elitis ya, cuma jajanannya mahal gitu. Oke. Berarti lu. Pas gue SD dulu satu jajanan 4.000, mahal dong, zaman dulu mah. Oh iya ya. Lu tahun berapa itu? 96. 99. 99, 4.000, lumayan. Tapi lu pernah bilang di salah satu video lu kalau lu itu sebenarnya udah kuliahnya overseas. Apa keluar negeri gitu? Enggak, Apa tuh? gue nggak pernah keluar negeri, Oh, nggak pernah. menolak. Enggak, Gua kira keluar negeri waktu itu. enggak. Gue keluar negeri waktu itu ke Thailand, ngentot. Enggak, canda. Ini seriusan atau bercanda? Seriusan. Enggak. Gue scholarshipnya di Gunadarma Depok anjir. Oh, gua kira scholarship-nya. Overseas enggak. Sorry, my bad. Tapi berarti lu sebenarnya kuliah atau enggak? Kuliah gue sampai semester 3 doang. Terus semester 3 gue cabut gara-gara mungkin zaman dulu gue terlalu impulsif ya. Kayak ngambil keputusan gitu suka nggak mikir-mikir dulu. Dan apa ya? Ya gue ngelakuin apa yang gue mau aja waktu itu. Oh. Tapi lu jadi shuffle dance dari umur berapa? SMA. SMA. Dari SMA. Dulu gue pas SMA gue seneng banget ngedance. Dan apa ya? Itu yang membuat gue lumayan populer di kalangan betina. Oke. Dengan tarian lu. Iya, suka dijogetin gitu loh. Kalau sekarang di TikTok ya. ya, TikTok. Tapi dari SMA lu sampai kuliah tetap ngedance juga. Tetap ngedance sampai gua terakhir itu berapa tahun gua? Sampai 2013 kayaknya. 2013 Iya. masih ngedance. Masih ngedance. Dan itu artinya lu cukup lama untuk menjadi shuffle dancer apa? Gimana sebutannya? Ya shuffle dance. Shuffle dance. Dulu gue cukup terkenal di komunitas karena gue itu tipenya yang hardstyle. Soalnya kan kalau biasa yang Biasa-biasa. yang gue yang Oh, yang bassnya lebih nendang ya. gue emang dari dulu suka yang kencang-kencang. Sampai akhirnya kekencangan masuk polisi. Oke. Tapi itu ntar kita bahas ya, please ya. Oke, mungkin itu joke-nya terlalu dark. Nggak ada. Kalau buat gue sih nggak ada sih. Karena ya kadang kenceng enak. Ya. Tapi kalau lu sendiri nih waktu gabung ke komunitasnya itu komunitas gede atau komunitas kampus atau komunitas ya temen tongkrongan gitu? Gue tuh dulu suka menjelajah. Wah, Gue adventurer. Anjay. petualang ya. Ya gue petualang, gue jadi suka menjelajah kemana-mana, gue gabung sini, gabung sana. Sebenarnya nggak gabung sih, itu kayak emang mungkin gue dari dulu gue nggak suka terikat sama sesuatu. Oh. Jadi gue cuma gaul aja kayak misalnya nih komunitas revival nih, gue cuma suka hangout aja bareng mereka, cuman gue nggak join part dari mereka gitu loh. Betul. Karena kayak gue tipenya suka tarik ulur gitu loh. Gue nggak tahu ya, kayak emang dari dulu gue emang suka kayak gitu. Gue nggak terlalu suka yang di Kekang. Ya. Ya benar. Tapi pernah turnamen gak sih? Karena kan banyak banget ada yang turnamen, ada yang perform. Lu pernah yang kayak gitu gak sih sampai Gua dibayar? Pernah perform. Dibayar? Dan waktu itu dibayar, cuman gue nggak ambil duitnya. Kenapa? Ya
selain gara-gara mungkin ya palingan kalau dulu dance apa sih dapat duit sebanyak apa sih? Paling ujung-ujungnya kita buat makan doang, makan bareng, ngerti gak sih? Kayak satu squad makan bareng, ya udah habis itu udah. Yang penting kita bawa funnya aja. Kita seneng euforianya. Jadi kayak kita bisa ekspresin diri kita, ngedance segala macam, terus orang-orang lihat, orang lain suka, itu udah jadi kepuasan tersendiri. Syukur-syukur bisa ngebungkus satu dari sana udah oke sih. Makanan ya? Makanan. Dan chicks. Ayam. Ayam, Oke. Balik lagi ke pro player nih. Lu kan dikenal banget sebagai pro player juga. Itu waktu kuliah atau SMA? Waktu kuliah Atau sudah tidak sekolah? gua itu baru masuk scene itu pro itu waktu itu di Point Blank itu tar lu, parameter pro player zaman dulu beda sama zaman sekarang ya. Iya, beda-beda. Kalau sekarang tuh lu udah ada kelasnya, emang lu semi pro sama apa amatir sama pro player yang bener-bener udah main di scene besar gitu. Kalau dulu ya mungkin karena lu udah pernah juara regional atau emang lu terkenal sebagai tim yang kuat kayak gitu. Kalau gua itu main game itu sebenarnya udah dari SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1 itu gue pertama kali coba Dota. Dota itu gue main Warcraft ya. Wah. Yang masih zaman ada Buriza the Canyon dan lain-lain. Oh, zaman dulu banget tuh. Iya, dan lain-lain. Terus abis itu karena gue nggak bertahan lama di sana, gue sadar skill. Bukan gue sadar skill, kayak gue lebih nggak cukup tertarik sama Dota sih waktu itu. Karena emang circle gue juga waktu itu aja. Jadi kayak gue bosen. Anjing, masa gue ngalahin yang itu doang sih. Oke. Anjas. Makanya dulu gue belum kenal turnamen gitu-gitu, cuma ya anak-anak kita Main-main aja, doang. ya main-main doang. Habis itu gue pindah ke RF. Gue RF lama banget tuh. Sampai akhirnya gue ke Point Blank. Dari Point Blank gue tekunin. Tadinya cuma turnamen biasa. Akhirnya ditarik sama orang, bikin tim, jadi tim warnet, terus ngalahin sana sini. Akhirnya kita dibayar tiap bulan. Oke. Iya, kayak gitu. Sampai akhirnya ada sponsor lah ya. Sampai akhirnya ada sponsor. Gila dulu sih, zaman dulu ya. Kalau pro player, kalau turnamen tuh usaha aja. Iya beneran, kayak lu tuh harus bangun pagi kesana jam 7 naik motor, barengan gitu, terus ongkos sendiri. Dulu mana ada jing dibayarin sama sponsor. Naik mobil AC. Sponsor, iya. Kalaupun ada sponsor juga paling sponsor warnet kayak billing lu dibayarin mungkin. Terus sama akomodasi. Udah itu doang. Kalau lu nggak menang ya lu nggak makan anjir. Waduh, suram juga. Terus gue udah pernah ngerasain yang namanya turnamen warnet itu. Datang jam 7 pagi. Selesai jam 3 pagi anjir. Wah, gila tuh. Yang namanya masalah PC lah, masalah internet segala macam, warnet kita bisa ngomong apa, panitia segala macam kita nggak bisa ngomong apa-apa dong. Wah gila sih itu sih. Tapi ya itu yang bikin jadi seru, terus yang kayak lu bisa bacot-bacotan depan-depanan gitu kan main. Oh, zaman dulu masih nggak dilarang. Iya. Mati lu anjing. Wih, gila, sabar. Tapi kalau misalnya itu kan PB, and then lu terjun ke LoL. Enggak, gue Dragones dulu. Dragones. Lu sempet Dragones. Oh, ketemu Odi di sana. Enggak, Odi dulu cupu. Cupu. Jadi gue gak nemu. Mungkin seasonnya beda ya. Gue tuh awal-awal DN banget. Gue DSL season 2 itu gue menangin turnamen satu server. Dulu server gue Void. Nih gue Soge itu masih ada videonya di YouTube, gue ingat banget. Tapi waktu itu sebenarnya yang jadi masalah kenapa gue pensi cepat dari sana karena teman gue waktu itu nggak solid sih. Guanya yang kayak try hard banget kan. Gue yang latihan terus. Ya mereka emang jago, cuman jago doang nggak cukup, jadi kalau attitude lu nggak ada. Oh, attitude kayak gimana? Ya, sampai kayak, jadi gue inget banget kita tuh udah dikirim ke Jakarta ya, walaupun gue di Jakarta, mereka orang luar kan. Yes. Mereka tuh cuma mau duitnya doang tapi nggak mau datang ke Jakarta. Sedih akhirnya dong. Itu kan satu tim bertiga kan, 2 orang gue cabut dari anak-anak warnet dan akhirnya gue cuma nanggung malu pas di stage. Kayak gue kalah sama yang gue kalahin. Pas lagi turnamen di online. Pas di offline gue dibantai-bantai. Wah itu gue sedih banget. Kayak anjir, malu banget cok. Tapi lu bertahan berapa lama di Dragones? Gue cuma sampai menangin turnamen setahun kurang ya. Setahun kurang. Ya, gue merasa gue udah cukup. Oh ya udah gitu. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2012 atau 2013 gue lupa. Itu awal-awal banget ya. Awal-awal banget. 2013 2014 pokoknya di antara tahun-tahun itu lah. And then lu pindah ke LoL saat itu.
Atau lu masih merambah dari Timo Iya, LOL? gua pindah ke LoL itu gara-gara waktu itu LoL lagi promosi dapat bidding gratis, Cuk. Di mana? Di warnet. Aduh. Kayak gua yang nggak punya duit kan, ya udah, gua ikutan aja. Oh, ternyata seru juga. Oh gitu. And then lu kepincut lah untuk jadi pro. Tertarik sih waktu itu. Gue tertarik cuma gara-gara gue tuh jiwanya kompetitif. Gue kalau misalnya gue nggak main game, gue kebanyakan main game karena gue ke-trigger sama temen gue kayak merasa gue jago di game ini. Gue kayak trigger, anjing gue bisa ngalahin lu kayak gitu. Jiwa kompetitif banget. Gue orang nggak mau kalah. Jadi makanya gue push myself to the edge kadang-kadang, atau mungkin terlalu nge-push karena jadi begitu. Akhirnya lu di LGS. Iya. And then lu di LGS di tim apa waktu itu? Sorry. Oh, gue bikin sendiri. Nama tim gue Kamikaze. Kamikaze. Kamikaze di LGS. Juara berapa? 8. Season? Season 6 kayaknya. Season 5. 6. Season 6. Oke. Dan di situ lu ketemu siapa aja? Gue jadi 8 ya? Oh ya, gue 8 dari 10. 8 dari 10. Langsung dikonfirmasi ternyata nggak mau 8 dari 8. Iya, gak mau 8 dari 10. 9-10-nya siapa emangnya? Alpakas, timnya Shinsu. Nah, jadi sebenarnya waktu itu ya, ini gue bukan ada pembelaan. Oke. Cuman gue kayak gimana sih bangun tim itu struggle-nya banyak ya, apalagi lo kapten kan. Yes. Terus yang lu bawa isinya tuh anak bocah semua. Kayak gue nggak tau kenapa kayak dari dulu tuh hobi gue tuh ngedidik orang gitu. Wah, gila. Kayak yang bocah-bocah tapi yang skillnya ada, cuman kayak mereka nggak ada arahan, gue yang ngarahin kayak gitu. Terus mereka kan egonya masih tinggi juga lah ya, terus masih kayak belum dewasa jadi susah diatur segala macem. Jadi waktu itu gue tuh udah sempet perebutan semifinal. Jadi 4 tim itu juara, 3 tim itu juara 4. 3 tim juara 4. Iya, jadi pokoknya 3 tim itu posisi itu lagi peringkat 4, sama skornya Oh, sama-sama. iya. Nah, pas lagi tie break, kayak kita tuh udah owning banget, udah kayak tinggal ngancurin apa sih fontennya lah, tinggal ngancurin gitu doang. Terus kayak gue nge-throw sih anjing, cacat banget. Lu nge-throw? Gue nge-throw, gue ingat banget, gue nge-throw. Padahal itu game gue juga yang buat menang, gue juga yang buat kalah, gue ingat banget. Waduh. Terus dari sana kayak udah mulai bete-bete kan. Terus gue juga waktu itu pas jadi kapten dibilang jiper juga. Harusnya kan kapten yang nenangin, cuman kayak gue ada perasaan bersalah gitu loh. Gue buat kalah tim gue. Kira gue cuma diem aja, terus akhirnya teman-teman gue udah mulai malas-malasan karena kita waktu itu udah nggak bisa masuk semifinal, kayak udah hopeless lah. Jadi Soalnya mana? perbedaan duit hadiah dari 4 ke 5 tuh bedanya jauh banget. Dari 5 ke 8 tuh cuma beda dikit lah. Jadi yaudah kita habis itu dari sana kalah terus, strike kalah terus. Makanya sampai juara 8. Sampai juara 8. Aduh, sedih banget. Waktu itu lu belum bawa teman-teman lu yang di sini? Enggak, waktu kita beda-beda tim. Oh, Wirman di tim mana? Eka sama Wirman beda tim. Wirman Zero Latitude yang sekarang EVOS. Anjay. Anjay. Juara berapa? Juara berapa? 3 ya? 3. Lumayan lah ya. Juara 3. 2 kali. Lumayan. Lo nggak usah low-key flexing gitu aja. Kalau si Eka gimana? Eka nggak main waktu itu ya? Eka 1 season main, 1 season nggak main. Berarti beda seasonnya sama lo ya? Iya. Oke, itu di LL. Dan lu memutuskan sehabis itu karir lu di Garena. Shotcaster. Jadi shotcaster. Apa yang di pikiran lu sampai lu mau jadi shotcaster? Pikiran lu nggak punya uang anjing. Gue miskin banget. Oke, semiskin itu. Semiskin itu. Gue tuh gimana ya? Mungkin yang subscriber gue udah pada tahu kali. Kayak dulu gue tuh dibiayain sama pacar gue, mantan gue. Oke. Jadi gue waktu itu belum kerja, gue kabur dari rumah, gue nggak punya penghasilan, ya gue dibiayain aja. Tapi lu tau gak sih kalau misalnya cewek itu kalau udah punya uang dia tuh jadi lebih pengatur, lebih dominan tuh, kayak bener-bener gak enak banget posisi gue waktu itu. Bukannya gue nggak menghargai cewek gue ya, cuman kayak waktu itu mantan gue udah sering main kasar segala macam. Mantan gue kan paling anti banget ya main kasar sama cewek atau lo ngomong kasar ke cewek. Cuman kayak dia tuh yang jadi ringan tangan banget, terus mulutnya kayak segala macem. Jadi dari sana sih itu jadi ngeboost gue buat kayak makin maju gitu. Pengen punya uang. Pengen punya uang.
Sebenarnya gue waktu itu udah berkali-kali ditawarin bokap gue, udah lu kerja aja sama gue gitu, udah kita gak usah berantem kayak gini. Tapi gue lebih memilih cewek gue. Jadi cewek gue tuh waktu itu tipenya tuh yang dia tuh takut gue untuk pergi. Dia tuh takut kalau gue maju, gue ninggalin dia. Jadi gue nggak dikasih maju. Gue mau kerja tuh nggak dibolehin sama dia. Justru lu bayangin aja coba. Yaudah lu di rumah aja kayak budak aja. Lu nggak bisa kayak gitu. Ya nggak bisa lah. Mungkin kayak gue waktu itu sampai nggak dengerin bokap gue gara-gara dia ya sampai separah itu, sebucin itu aja. Tapi tadi lu bilang lu berantem sama bokap lu. Gue berantem sama bokap gue. Itu kapan? Sebelum gue kabur, gue berantem sama bokap gue, akhirnya gue kabur. 2000 berapa? 2000 pas gue lulus SMA kayaknya. Jadi waktu lu kuliah lu udah kabur. Udah kabur. Tapi lu dapat beasiswa itu. Ya kan gue sekolah sih, jadi nggak perlu bayar apa-apa. Ya palingan cuma bayar ya uang apalah gue lupa. Tapi lulus. Nggak lulus loh. Kan semester 3 gue cabut. Oke. Semester 3 gue cabut. Ternyata lu cabut. Gua kira lu lulus. Oh enggak lah, gue nggak lulus. And then lu berantem sama bokap lu kabur dan lu tinggal di mana waktu lu Warnet. selama itu lu tinggal di warnet? Gue tinggal di rumah nyokap gue yang satunya lagi, sama gue tinggal di warnet. Oke. Ya, cuma gue nggak betah tinggal di rumah nyokap gue juga. Gara-gara apa ya? Terlalu ekstremis. Jadi mungkin nih obrolan agak sensitif ya. Gue pengen cerita. Silakan. Jadi nyokap gue yang satunya itu muslim. Nyokap gue yang satu itu muslim. Tapi gue tuh nggak pernah ada masalah loh sama hal itu. Kayak soalnya gue emang dari kecil itu keluarga gue tuh beragam. Ada yang Cina, ada yang Ambon segala macem, Hindu, Buddha segala macem, semua agama ada aja. Tapi kita saling menghargai gitu loh. Cuman mungkin di keluarga nyokap gue yang ini terlalu ekstrim mungkin ya, menurut gue. Jadi kayak agak sedikit rasis juga sama apa? Kalau misalnya lo beda warna atau lo beda pendapat, kayak mereka tuh ya begitulah. Oke, ngerti. Agak keras ya. Nah keras banget, dan gue nggak tahan di sana. Akhirnya gue lebih sering kabur ke warnet waktu itu. Dan lu waktu itu tinggal sama cewek lu juga? Sebelum itu, Sebelum gue pas di warnet lama, bangkrut, PB waktu bangkrut, terus juga warnetnya bangkrut, gue baru tinggal berdua sama cewek gue. Nah, setelah lu putus lu tinggal di mana? Ngekos berdua. Ngekos berdua. Berdua. Ngekos berdua. Udah putus itu? Udah putus apa? Apa cewek lu? Oh belum. Belum. Tapi pas udah putus? Pas udah putus, gue tinggal di kantor. Kantor siapa? Garena. Waktu lu jadi caster atau jadi pemain? Waktu gue jadi caster. Boleh sama Garena? Gak boleh. Nah terus? Tapi gue apa ya, sembunyi-sembunyi aja. Kayak gue bilang gue kerja sampai malam, taunya gue tidur di meja. Kalau nggak gue tidur di ruang meeting. Nggak ada CCTV yang... Bos gue, jadi kan bos gue tuh di tiap divisi kan beda-beda bosnya kan. Kalau bosnya LOL, si Chris itu, dia kayak tutup mata. Dia mungkin tahu gue tinggal di sana gitu. Tapi mungkin dia kasihan sama gue, jadi ya dia biarin gue pada saat itu. Oke, berarti... Terus ya kayak Bekti sama Chris sih berjasa banget sih buat gue. Oke. And then lu di situ memutuskan untuk jadi YouTuber nggak? Gue memutuskan untuk jadi YouTuber di sana. Jadi gue inget banget waktu gue masuk ke Garena, dia cuma tanya, kenapa lu masuk Garena? Kenapa lu mau jadi shortcaster? Kenapa lu mau masuk Garena? Gitu. Gue cuma bilang gue mau terkenal. Gue mau terkenal karena dengan lu terkenal, duit tuh bakal datang sendiri, ya gak sih? Betul. Ya itu yang gue pelajarin sih waktu itu. Gue cuma modal nekat tuh. Gue nggak tahu shortcast anjir. Gue nggak tahu shortcasting tuh kayak gimana. Gue nggak tahu gimana caranya bawain pertandingan. Cuma karena waktu itu gue mikir, anjing gue udah buntu banget nih. Mungkin dengan ini gue bisa dapet duit gitu. Cuman ya udahlah, gue coba aja lah. Anjir pas try outcast sih gue kayak orang apa anjir? Kayak orang mabok anjir. Siapa yang ngetes lo? Bekti. Bekti. Tapi gue nggak tahu kenapa dia masih punya rasa percaya sama gue. Itu sih yang sampai sekarang kayak gue nggak nyangka ya. Mungkin kayak lo ngelihat orang random datang gitu mau ngelamar kerjaan ke lo, terus acak adut kayak lo
skeptis nggak sih, kayak ini orang bisa apa gitu, tapi dia masih percaya gitu sama gue. Itu sih yang gue nggak nyangka sih, sampai akhirnya itu jadi acuan buat diri gue, kayak gue nggak boleh ngecewain dia gitu. Oke. Dan lu ngambil gue menjadi the best shortcaster 2017 anjas. by siapa? By GGWP. Juara 2-nya siapa? Melon. Hai nomor 2. By the way, tapi itu lu udah jadi YouTuber belum? Yang parah setan. Pas jadi shortcaster. Gua sambil menyelam minum air. Jadi lu jalanin Gua dua-duanya. naikin dua-duanya. Gua pertama kali di Garena itu subscriber gua 100 100.000 atau 100 orang? orang. Itu sih teman-teman gua semua. 100 orang? Yang gua paksain, subscribe channel gua dong, subscribe channel gua dong. Lewat chat Facebook? Iya. Subscribe channel gua dong, subscribe channel gua dong. Lu mau sok-sokan jadi sok-sokan artis, lu jadi YouTuber anjay. Siapa tuh yang ngomong? Teman-teman deket gue lah. Itulah sebenarnya ini menurut gue ya. Menurut lo? Lingkungan yang baik itu mempengaruhi karir lo juga sih sebenarnya. Kalau lingkungan lo baik, suasananya juga baik pastinya. Ya nggak sih? Kalau dulu tuh kayak sesama temen tuh malah lebih kayak lu tuh nggak boleh ada di atas gue gitu. Kalau teman yang baik kan pasti kan dukung kan. Kalau lu ngelakuin suatu hal yang baik ya udah kita dukung lu gitu. Betul. Kalau mereka tuh enggak, itu yang salah sih menurut gua. Tapi lu dapet teman-teman kayak gitu juga? Dapat teman gue yang gitu. Tapi ya untung aja gua bisa keluar dari ambience yang toxic seperti itu. Oke. Cukup menarik. Dan lu pada saat melakukan dua-duanya, susah nggak sih untuk fokus dua-duanya? Enggak. Karena itu lu bisa nge-relate gitu. Gue bisa ngambil viewers dari anjir. Aku kaget tuh. Ya ini story itu aja. Terus ini aja. Gue bisa ambil viewers dari Garena, walaupun viewersnya nggak ada juga waktu itu. Lebih banyak viewers gue akhirnya. Gila. Wah, dulu siapa yang lihat, Cok? Gua. Iya. Maksudnya jarang banget yang lihat, dan gue beruntung ya. Gue bilang gue beruntung karena dari games kecil itu gue bisa naik. Benar. Walaupun streamingnya PB. Iya, walaupun streamingnya PB. Ngambil dari sebelah. Dari sebelah. Tapi kan selalu gue connect ke LoL juga. Oke. Menarik. Tapi lu tuh dulu punya partner kan? Iya. Siapa partner lu itu? Abi, shampoo, anjas. Anjas. Itu dulu tuh duet terbaik di LOL, di LGS Indonesia. Tapi siapa yang narik Sampo sebenarnya? Gue Kenapa lu narik dia? nggak tahu gue harus narik siapa waktu itu. Karena hopeless. Tapi gila bener. Ini sih gila sih. Kayak gue nggak terlalu kenal Abi, dia nggak tahu LOL, dia cuma main bot doang. Kalau di warnet main bot, main LOL tapi lawan bot. Oke. Dia nggak ngerti apa-apa. Tapi yang gue tahu dia orangnya pinter. Abi is really genius. Wow. Dia tuh bener-bener definisi dari genius. Oke. Gue sama dia belajar nge-cast itu gak lama, bener-bener gak lama. Berapa lama? Seminggu, Kayak 2 minggu? Nggak mungkin seminggu 2 minggu. Sebulan, 2 bulan? Kita bisa nemuin karakter kita mungkin dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Wow. Terus gue tektokannya mulai bagus segala macam dan lain-lain. Dia yang teori craftingnya, sorry ya, ini no offense ya. Kayak gue merasa dia yang punya teori crafting paling tinggi dari semua co-caster dimanapun di Indonesia. Gue nggak tahu kenapa. Dia tuh kayak bisa bener-bener bisa baca permainan, baca musuh, terus kayak lu harus ngelakuin apa, bener-bener detail, tahu jeda skill segala macem, kayak hitungin timing segala macam, yang bahkan pro player aja kadang suka miss gitu. Dia nggak ada missnya. Terus gue yang gak tau kenapa, gue mungkin ngomong bisa cepet ya, gue bisa nge-rap juga, terus kayak gue bisa hafalin skill cepet banget waktu itu. Kayak gue misalnya satu team fight itu gue bisa mungkin dalam 1 menit itu, nggak 1 menit, 30 detik itu gue bisa nyebutin hampir semua skill yang mereka keluarin. Padahal lo cukup cepat ya waktu itu. Cepat. Dan waktu itu lu terkenal banget sama Shampoo, tapi kenapa lu bisa kepilih di timnas? Jadi gini ceritanya.
mungkin sebagian orang juga udah tahu ya. Jadi waktu itu pas gue sebelum masuk timnas, gue tuh main juga. Gue sempat ikut LJS juga, ya season terakhir yang gue ngalahin Wirman yang katanya juara 3. Nah, yang akhirnya dia juara 8. Oh, Phoenix. Tim Phoenix. Ya, Yang tim Phoenix. jago-jago itu isinya ke Soler. Waduh gila, gue MVP bos. Yang jago-jago katanya. Jadi gitu. Terus karena waktu itu headhunter Bayu, dia tuh butuh suara. Karena waktu itu pemilihan coach Indonesia itu by vote suara. Dia ngelihat orang yang punya power kuat dalam voting itu gue. Gue nggak ini juga ya. Gue nggak bilang kayak gue menangin Shortcaster Award karena natural emang gue jago gitu, nggak, by voting juga. By voting. By voting juga. Tapi ya itulah, gimana cara lu nggak cuma skill doang, tapi gimana cara lu bisa ngambil audience, gimana cara lu biar bisa deket sama viewers, dan itu menurut gue salah satu skill juga. Betul. Kita udah bisa lihat contohnya kan. Gak perlu disebut lah ya. Nggak perlu disebut. Tapi pada saat itu kenapa lu yang dipilih sama si Bayu ini? Ya karena gue punya power untuk vote, untuk suara. Yang lain? Yang lain nggak ada. Siapa influencer yang di LoL tuh nggak ada. Oh Ya, iya. jadi dibikin gimmick kalau misalnya gue tuh join dia. Artinya nggak sih? Kayak gitu. Lu join and then lu di voting masuk ke timnas. Masuk ke timnas. Oke, lu di timnas ada latihan nggak sih? Di timnas gue latihan sendiri paling. Karena gue waktu itu katanya mau main sekali kan. Cuman akhirnya ujung-ujungnya waktu nggak jadi. Karena kalah-kalah mulu, ya percuma juga main juga. Kalah-kalah juga kan. Sama-sama nggak main berarti ya. Tapi Shampoo kemana sekarang? Shampoo sempat kerja sama gue akhirnya. Cuman karena mungkin ada internal issue kan kemarin. Jadi ya akhirnya gue bilang ya udahlah lu kerja tempat lain dulu lah. Mungkin kayaknya dia balik Garena deh kan, di Free Fire. Kayaknya ya. Kayaknya. Berarti internal issue itu yang lu maksud adalah lu ketangkap. Gue tangkap. Oke, menarik. Lu ketangkap bulan berapa? Bulan 7. Bulan 7. Tanggal 5. Tanggal 5. 2019. Pas setelah gua ulang tahun tuh berarti. Iya. Jadi lu ketangkep pada saat itu sama Baringin. Iya. Sama ya 2 lagi ya kalau nggak salah. Ngebaringin sama Obi. Sama Obi, berarti 3. Wirman dan lain-lain mana? Wirman yang cepu ini. Wan, Wan. Sama Rock, sorry. By the way ini kita syutingnya malam, sudah tidak puasa. Wirman kemana sama Eka, Wirman, Gazi? Kayak gue merasa waktu itu sih kayaknya ya, emang Tuhan tuh udah ngatur gue tuh biar gue ketangkep dan gue sendiri. Oke. Jadi nggak ada Gazi, nggak ada Wirman, nggak ada semuanya, even Jen pun lagi nggak ada. Tapi emang udah ditakdirin gue waktu itu ya biar gue ketangkep, biar gue sadar gitu. Jadi emang bener-bener dikasih patternnya itu ya, gue cuma dikasih lihat aja, dan teman-teman gue nggak ada ikut involve karena emang mereka juga bersih juga kan. Jadi gue nggak ngerepotin mereka, dan cuma gue aja udah yang nyemplung ke lubang. Makanya waktu itu Baringin dan Obi bisa keluar dengan gampang, sementara lu tetap di keep di sana. Karena memang mereka berdua bersih. Iya. Wow. Tapi yang gue bingung pada saat itu, lu kan di dalam nih. Jadi waktu lu ketangkep, yang lu pikirin itu apa gitu loh? Pada saat ada polisi. Gue udah mikir, oh shit, busted. Udah gitu dong, kayak gue ketangkep, tapi gue berusaha buat kalem aja. Stay cool. Stay cool aja. Gue bisa bilang gue tuh bisa banget kontrol emosi gue saat-saat genting. Kalem. Terus gue mikirin, gue harus ngapain nih. Dan gue sempat kepikiran jahat gue ya, waktu di lift pas sebelum gue naik. Apa gue limpahin ini semua ke Baringin, terus habis itu ntar gue bebasin Baringin in anyways dan lain-lain. Cuman tetap hati nurani gue nggak bisa kayak gitu. Padahal dia juga sempat bilang ya udah lu tumbalin gue aja, tapi gue nggak bisa gitu. Itu di dalam atau udah di lift? Pas lagi di lift atau udah di dalam penjara? Pas lagi di lift. Jadi emang gue mikir cepet, gue mikirin solusi ini gimana caranya kan.
sebenarnya atau nggak bisa aja gue nggak usah kasih tau polisinya, atau sebenarnya ada barang di rumah gue, bisa aja kan. Cuman kayak gue mikirnya, polisi udah datang sini, berarti dia udah ada orang yang ngasih tahu kalau ada barang di sana. Berarti lu dicepuin? Berarti gue dicepuin sama teman gue sendiri. Gue nggak usah kasih tau namanya. Tapi lu tahu yang cepuin lo? Tahu. Wow. Soalnya gini loh, nggak mungkin juga sih kayak lu bawa 1000 ekstasi di celana lu juga orang nggak bakal tahu kalau misalnya lu itu nggak ditunjuk, ngerti nggak sih lu? Ada orang yang ngasih tahu kalau di sana tuh ada barang gitu. Jadi lu mau bawa ganja 2 kilo di tas lu juga, polisi juga nggak bakal tahu gitu. Nggak mungkin kan polisi tiba-tiba geledah-geledah tuh nggak mungkin. Gitu. Itu udah kasih tahu, jadi ya udah gue kasih tahu aja. Lagian juga itu gue salah kan, lu udah pakai narkoba tuh lu udah salah, ya udah. Gue pantas masuk penjara. Dan lu udah di penjara kurang lebih hampir setahun ya? Iya, hampir setahun. Hampir setahun. Apa yang lu rasain di dalam? Mikir apa? Banyak mikir gue. Kayak gue waktu itu yang di pikiran gue pada saat itu 90% Jin. Kenapa Jen? Karena apa ya, sebelum gue pacaran sama Jen, gue tuh nggak tahu arah tujuan gue tuh kemana. Maybe it sounds stupid, tapi itulah kenyataannya. Kayak gue merasa gue cuma hidup tuh buat hari itu aja. Gue cuma hidup buat hari itu aja, ya gue punya duit ya gue harus habisin hari itu juga. Karena gue nggak tahu besok mungkin gue bakal mati, atau gue nggak punya kepikiran gue bakal punya keluarga nanti. Gue nggak kepikiran kalau misalnya gue harus punya masa depan nanti tuh gue harus kayak gimana gitu. Jadi gue nikmatin aja yang ada waktu itu. Cuman pas semenjak sama Jen kayak gue nggak tahu kenapa gue ngerasain gue bisa sayang sama orang lagi. Sebelumnya, aduh gimana ya? Kayak gue nggak pernah bener-bener cinta sama orang. Berarti sama, sorry ya, Lianti Odi? Gue nggak secinta itu. Oh, cukup mengerikan. Ini kita ngomong jujur-jujuran ya. Ya, silakan. Ya kayak gitu. Nggak secinta gue sekarang gitu. Sama Jen? Sama Jen. Padahal dibilang Jen tuh tipe gue juga bukan tipe gue. Maksudnya? Ya, gue nggak suka cewek cuek gitu. Dia tuh cuek banget orangnya. Cuek banget? Cuek banget. Semua mantan gue itu perhatian banget sama gue. Sayang banget sama gue. Ya gue nggak bilang Jen nggak sayang sama gue, dia sayang sama gue. Cuman mungkin sikapnya dia yang gue nggak terlalu suka waktu itu. Cuma sekarang dia udah jadi perhatian sih sama gue. Jadi gue makin sayang sih. Oke. Jadi selama lo di penjara, siapa orang yang paling datang ke penjara? Jen. Dia pernah jenguk gue seminggu itu 6 kali. Wow. Kalau waktu itu minggu boleh jemput juga, mungkin dia jenguk juga kali. Oh, minggu nggak boleh ya? Pokoknya Jumat Sabtu Minggu kayak nggak boleh deh. Oke. And then abis itu selain Jen? Ari, iya. Kakak gue. Berarti ada 2 orang lah yang paling sering jenguk lo. Iya, sama bokap nyokap gue. Sebenarnya banyak hal positif sih. Gue juga jadi bisa berdamai sama nyokap bokap gue setelah gue di penjara. Jadi semenjak gue di penjara tuh banyak yang berubah sih. Banyak yang berubah? Banyak, ya berubah jadi lebih baik sih lebih tepatnya. Gue jadi lebih bersyukur. Jadi kayak nggak harus gimana-gimana banget. Nggak, pikiran gue tuh yang negatif, pikiran gue positif aja di penjara. Terus gue juga jadi apa ya, sehat gue di penjara, nggak pernah sakit gue. Cocok gue kayak di penjara aja. Tapi perasaan lu waktu ngeliat Jen terus di samping lu pada saat, mungkin itu titik terendah lu kali ya? Titik terendah lu? Dibilang titik terendah sih nggak juga ya. Karena dulu gue sering dihadapkan dengan hal-hal yang bikin gue mau mati aja. Jadi sebenarnya itu jujur aja nih, bukannya gue sombong atau gimana, penjara itu kayak biasa aja sebenarnya. Cuma lo jadi lebih terbatas aja. Oke. Gue dulu di kosan lebih parah, anjir, nggak bisa makan lah, nggak bisa makan berhari-hari. Karena nggak ada duit. Karena nggak ada duit. Lebih berasa nerakanya. Kalau di penjara tuh lo masih, gue di penjara nggak pernah makan yang makanan yang nggak enak banget karena gue masih beruntung, teman-teman gue masih bawain gue makanan, Jen masih bawain gue makan segala macam, nggak gimana banget. Waktu itu Baringin Obi datang? Baringin Obi datang. Oke. Cuman gue kalau misalnya sama teman-teman gue kayak lebih milih, ya udah lalu urusin fokus sama diri lu sendiri lah, nggak usah pikirin gue. Biar cewek gue aja yang urusin gue. Kapten Young datang nggak? Datang. Dylan Pros? Nggak datang. Michael So? Nggak datang lah. Kok nggak datang lah? Kok beda? Kok ada lahnya?
Kayak lu tahu banget dia nggak bakal datang buat lu gitu. Sebenarnya mungkin gara-gara sebelumnya gue ada problem sama dia sih. Gue ada problem. Lu ada problem. Gue ada problem. Sama di dalam pros gak ada problem. Cuman mungkin ya alangkah lebih baiknya dia gak deket-deket sama gue karena mungkin itu ngaruh sama apa yang orang lain lihat ke dia, ngerti gak sih? Oke. Jadi gue wajarin aja. Karena Nama dia baik datang. ya? Nama baik. Oke. Nah, jadi balik ke pertanyaan gue. Gimana perasaan lu pas Jessica selalu ada di samping lu pada saat di penjara? Hingga lu saat ini keluar. Ya gue seneng sih, seneng banget. Gue seneng banget karena gue waktu itu sempat bilang sih sama dia, kayak kalau misalnya lu nggak ada di sini, mungkin gue udah hancur banget. Kayak gue mungkin kalau misalnya gue waktu itu pas sama nggak sama Jessica, mungkin gue di penjara cuma gini doang. Kayak udah hopeless, kayak udah ya udah penjara lah, Bodoh amat. bodo amat. Cuman semenjak ada Jessica, gue jadi pengen, aduh gue harus keluar. Jadi ada motivasi hidup. Iya, gue udah sebohwat itu anjir, kayak anjir di penjara ya udahlah. Kalau nggak ada Jessica ya udah penjara lah. Ya gimana lagi? Nah, tapi kan lu sekarang udah keluar. Ada gak sih yang pengen lu bales sama cewek lu? Kayak dia udah nemenin lu sejauh ini. Gue juga mau nemenin dia lah seumur hidup. Nikah maksudnya? Iya. Gue bilang sama dia sih, gue pengen nikahin dia. Dan gue emang udah sempet ngomong juga sama orang tuanya. Cuman kayak orang tua bilang harus ya pacaran dulu, lebih kenal dulu, lebih sering-sering main ke rumah. Pas mau sering main ke rumah, corona. Oke, lu udah keluar pada saat itu dari penjara dan memang corona lah ya waktu itu, karena kan tidak tepat waktunya. Tapi gue ngeliat beberapa temen lu juga udah datang ke rumah nih, kayak misalnya Patrick, terus habis itu ada si Obi. Kapten Wing udah belum sih? Udah. Terus di Lampros mungkin kayak lu bilang, Mickelso juga belum nih. Kenapa Sahabat Squad belum semuanya kesini? Mungkin mereka emang ada urusan masing-masing, atau mungkin yang gue sampein terlalu bullshit ya, gue nggak tahu juga. Ya, gue sama Michael jujur aja gue ada masalah sama dia. Ya tadi lu udah bilang. Itu gue yang salah. Tidak bisa diperbaiki kah? Kita udah sempet chill, minta maaf ya. Dan menurut gue tapi nggak bisa secil dulu sih, karena gue akuin emang that's my fault bro. Oke. Berarti yang paling ringannya adalah gini, Dylan sama Michael waktu lu keluar pernah kontek-kontekan gak sih? Enggak. Sama sekali enggak? Enggak. Congrats lu udah keluar juga enggak? Enggak. Ya sebenarnya lebih baik begitu sih. Lebih baik begitu, bukannya gue nggak mau apa berhubungan kontak sama mereka. Kalau misalnya lu ngomong, menurut gue malah awkward gitu. Mungkin one day kalau kita ketemu baru kita ngobrol kali. Oke. Kalau di chat agak aneh aja. Oke. Menarik. Nah, gue pengen nanya, karena ini udah tanggal 20-an, biasanya YouTuber kan AdSense turun nih. AdSense lu lancar gak sih? Lancar banget. Lancar banget. Karena video? I'm home. 4 juta view. Trending 1 berapa hari. Iya. Tapi enggak, lu kan selalu bilang nih di semua video lu nih, lu tuh nggak punya duit, utang, SK69 bangkrut. Emang duit lu kemana? Duit gua habis pas gua kena masalah yang gua di penjara. Gua rugi ratusan juta. Plus gua banyak dibohongin orang. Iya. Lu bisa ceritain nggak berapa? Lu sebut angkanya berapa, boleh nggak? Sebenarnya kalau bilang sebut angka itu terlalu konfidensial ya. Karena parameter orang beda-beda. Jadi gue bisa bilang itu mungkin seharga satu rumah kali. Ntar dulu, rumah di mana nih? Rumah di Tangerang sih. Rumah Tangerang. Rumah di Tangerang. Lumayan tuh berarti. Lumayan banget. Lumayan tuh. Dan itu bikin duit lu abis? Bikin duit gue habis. Oke. Ngutang? Ngutang sana sini. Ke siapa? Boleh sebut? Banyak orang. Ke Liong pun ada. Ke Patrick ada. Pokoknya banyak lah yang bantu gue. Kayak misalnya siapa lagi? Obi ada. Ke Jen banyak. Bahkan gak cuma nemenin, lu ngutang juga ke dia. Gue ngutang juga ke dia. Jen banyak. Bos-bos e-sport juga ada.
target untuk ngelunasin kapan ya by the way? Gue sebenarnya targetnya ya, target gue kalau nggak ada corona itu setahun, kurang dari setahun lah. Gue optimis gue bisa gitu. Cuman karena pandemik ini impactnya ke banyak orang sih. Job jadi cukup sepi, terus lu nggak bisa kemana-mana dan lain-lain gitu. Masih banyak orang yang sebelum mau gue ketemuin, cuman belum gue ketemuin juga. Oke. Tapi ngelihat video-video lu yang baru-baru ini, gue ngerasa kayak video lu tuh agak lemes, elunya. Guanya. Emang lu ngerubah personal lu atau memang lu lagi keadaan lemes atau karena dulu tuh lu menggebu-gebu karena narkoba? Sebenarnya menggebu-gebu bukan gara-gara narkoba sih. Sebenarnya awal-awal itu gue bikin lemes-lemes gitu karena gue masih bingung. Lu gimana sih? Gue udah lama nggak bikin video. Jujurnya gue canggung depan kamera. Jadi canggung gue. Sekarang tuh baru mulai kayak gue kecap lagi, baru gue mulai kayak bisa ngerasain. Oh ternyata harus begini ya. Jadi emang berproses sih. Awal-awal tuh gue kayak anjir, gue kaku banget ya depan kamera ya. Kayak gue harusnya nggak ngomong gini deh. Banyak deh. Karena mungkin belum terbiasa lagi. Sama gue jadi kayak banyak takutnya lah. Sekarang kayak udah mulai bisa berekspresi lagi. Mungkin karena canggung kelamaan ya. Iya kelamaan ngeliat jeruji mulu gitu kan. Oh iya benar pantas baunya jadi agak besi. Iya bau besi, bau jeruji. Tapi enggak, kalau lu kaku mungkin butuh proses. Tapi yang nggak butuh proses itu ganti Instagram. Ganti Instagram. Iya, kenapa lu ganti Instagram? Sebenarnya gue nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba Instagram gue delete aja. Hah? Delete aja. Nggak lu sengaja gitu? Nggak gue sengaja. Delete aja. Siapa yang megang akun Instagram lu selain lu? Nggak ada. Ya waktu itu delete terus mau gue recover nggak bisa. Ya udah gue bikin lagi. Ya hitung-hitung ya udah mungkin gue harus buat looks yang baru kali. Mungkin yang kemarin-kemarin udah terlalu korup segala macam dan lain-lain. Kayak sekarang yang nge-follow gue bener-bener yang mau follow gue gitu. Oke. Karena gue bikin Instagram baru dan ternyata cepet juga, kayak udah setengahnya dari yang sebelumnya. Oke, menarik. Tapi kenapa ganti foto jadi lambang apa tuh? Bunga sakura ya? Bunga sakura. Itu kan yang ada di tato lo kan? Iya, tato gue. Jadi sebenarnya gue tuh apa ya? Gue tuh suka banget sama Joji. Dan waktu itu dia bikin tato sakura di sini terus gue langsung bikin. Dia sebenarnya gue nggak pernah ngefans sama seorang ya. Gue nggak pernah yang kayak gue harus nge-stalk apa segala macem. Gue harus tahu ini itu nggak. Gue cuma tahu dia ngelakuin apa yang dia mau. Dan abis itu dia berubah ke jadi diri dia yang lebih baik lagi dan gue dukung dia. Gue jujur gue suka Filthy Frank. Tapi pas dia berubah jadi Joji gue juga suka gitu. Oke. Memang punya kepribadiannya banyak kan di. Iya. Gue pengen bikin satu perkumpulan. Apa tuh? X-Clan. Itu bokep ya? Ya. Jadi kita perkumpulan yang sangat suka bokep. Pokoknya ntar aja lah, kalau itu nanti lah. Itu nanti ya? Berarti itu belum boleh dibahas? Belum boleh dibahas, nanti aja. Oke, tapi kenapa YouTube lu nggak lu ganti juga kayak itu masih kayak banner yang lama, and then foto masih yang lama, nggak ada mau ganti gitu? Ada sih, gue pengen ganti sih. Oh, udah lu mau ganti? Udah rencana. Rencana. Gue pengen looks yang baru gitu, yang lebih vibes-nya tuh lebih semangat. Gue nggak bilang positif, tapi lebih semangat. Oke. Kita beralih dari yang lu udah ngebahas internet personal lu, Instagram, sosial media, dan juga semuanya deh udah lu bahas. Tapi gue pengen, mungkin gak ada yang pernah nanya atau mungkin ada yang pernah nanya, cuma gak ke-record. Gue pengen nanya ini satu hal. Apa? Kenapa lu narkoba? Kenapa gue narkoba ya? Kan gak mungkin lu tiba-tiba dari lahir kepikiran aku pengen narkoba. Gak mungkin. Karena itu menarik buat gue. Gue suka suasananya. Jadi lu suka narkobanya atau suasana? Gue narkoba ya. Narkoba itu sebenarnya buat gue ya. Gue tuh nggak pernah edik sama sesuatu. Gue nggak pernah suka banget sama sesuatu. Sebenarnya biasa aja. Cuma gue suka suasananya aja. Mungkin kalau kalian yang belum pernah coba narkoba atau kalian belum pernah ngerum, mungkin kalian nggak bakal tahu gitu. Cuman gue suka suasananya aja. Yang kayak kalau misalnya lu narkoba nih,
terus lu ngeliat teman lu juga narkoba, kita tuh ada di satu jurang yang sama gitu. Satu frekuensi. Kita di satu dosa yang sama. Jadi kita tuh di sana tuh nggak ada yang namanya lu lebih tinggi atau lu lebih rendah. Kita semua tuh di sana pendosa. Dan ketika kita ngobrol, kita bisa nyambung gitu. Kita bisa ngeluarin keluh kesah kita. Dan biasa kalau orang yang lagi make itu biasa lebih jujur, lebih bisa ngeluapin apa yang dia pikirin, apa yang dia inginin. Dan gue suka main game. Pikiran. Iya. Oke. Karena gue nggak tahu kenapa ya, ketika gue lagi narkoba gue masih bisa mikir anjir. Orang tuh jarang banget yang bisa mikir. Gue tuh masih bisa kayak, wah, pokoknya gue suka main games lah. Lebih Menurut gue enak itu permainan. Hah? Lebih enak mana sama minuman keras? Minuman keras bikin lu muntah anjir. Bikin lu kayak kalau kebanyakan muntah. Terus basiannya nggak enak. Basiannya nggak enak. Ada beberapa yang nggak enak. Kalau mungkin Hennessy enak kali ya. Macallan enak. Cuman kalau misalnya yang lain-lain gue nggak terlalu suka sih. Bisa minum, cuman udah nggak terlalu gimana banget. Lebih enakan narkoba waktu itu. Ya kan. Berarti sekarang udah nggak? Udah nggak. Sekarang Abidin aja. Sekarang bersih banget. Abidin. By the way kita nggak Abidin ya, kita Palpi. Papi ya. Tidak disponsori tapi sehat. Ini sehat juga sebenarnya. Banyak gulanya sebenarnya. Iya, minimal lah. Minimal. Tapi boleh disebutin nggak sih apa aja yang pernah lu coba dari narkoba? Kan Ekstasi. jenisnya banyak tuh. Iya, ekstasi, sabu, ganja, Hanoman, gori, terus sinte. Udah itu aja paling. Lu pecandu berat ya? Gue suka nyoba aja. Oh lu cuma nyoba doang? Nyoba doang. Cuman yang emang bener-bener waktu itu sering itu ya ekstasi. Yang lainnya enggak, gue sabu juga pernah coba sekali doang. Terus gue bingung kan, kok ini rasanya gimana ya? Gue coba lagi. Akhirnya gak tidur gue 3 hari anjir. Habis itu udah. Tapi yang paling menurut lo enak yang mana? Best combo ya, ekstasi sama ketamin, udah itu dong. Oke, itu best combo. Seenak apa sih? Sampai lu tuh nggak berhenti ekstasi? Seenak apa ya? Lu jadi lebih semangat, lu jadi lebih ceria. Itu kan ningkatin ini kan, dopamin yang ada di otak lu kan. Jadi itu ekstasi itu mengandung amfetamin. Apa tuh? Ya kalau dalam bahasa kedokteran apa ya? Pokoknya itu memicu dopamin lu biar jadi bekerja tuh memproduksi lebih banyak. Lu jadi semangat, jadi happy. Ya udah lu happy aja. Karena gimana ya? Gue tuh orang susah happy. Iya. Kenapa lu susah happy? Dibilang gara-gara gue nggak bersyukur juga sekarang gue bersyukur. Cuman emang apa ya? Midlife crisis kali. Orang kalau ditanya lu bahagia nggak? Nggak juga gitu. Tapi nggak bisa yang kayak anak kecil yang polos gitu lu seneng dibeliin mainan seneng nggak bisa. Tapi kan lu ada teman-teman lu gitu loh. Nah, apakah waktu itu lu narkobanya sendirian aja dan teman-teman lu tahu dan ngebiarin lu atau mereka coba nge-stop lu? Mereka udah coba nge-stop gue, emang guanya bebel. Gue gak pernah dengerin omongan orang nih. Kalau gue tipenya harus digaplok dulu baru sadar gitu. Baru sadar. Iya, ketampar dulu baru sadar. Oke, cukup menarik. Dan waktu itu ada Wirman, ada Eka, ada Gazi, sama Kapten Liong lah ya yang paling sering di apartemen lu. Tapi yang sekarang tinggal ini gak ada Gazi nih. Gazi kemana? Gazi kemana? #Gazi kemana? Jadi sebenarnya Gazi itu ada di tempatnya Fandi, di ruko yang waktu itu gue sempat jadiin kantor di sana. Masih di sana dia. Kerja? Kerja masih belum tahu gue. Mungkin dia ada kerjaan kali, gue nggak tahu. Tapi yang pasti kita masih oke kok, kita masih chill. Emang ya kadang teman nggak harus kerja bareng ya. Teman ya teman aja gitu. Kadang emang buat kerja bareng nggak cocok ya udah jadi teman aja, nggak usah kerja bareng. Oke. Gitu sih. Tapi SK69 kenapa lu selalu bilang mau bangkrut? Buat ini aja sih, ya emang waktu itu bangkrut. Stop penjualan apa karena memang tidak ada yang beli atau karena memang lu masuk penjara dan orang tidak melihat kok nggak ada Erik jadinya Nggak ada yang beli waktu itu. Karena gue juga lagi di penjara juga, terus juga nggak ada desain baru yang menurut gue sih
kurang bagus ya. Sekarang gue lagi ngejar banget buat SK biar bukan lagi jadi brand gue, tapi brand lokal streetwear. Anjas. Jadi Tapi SK69 tuh bukan Shop King 69, ya udah SK69 SK69 aja. oh udah bukan Shop King 69 lagi. Bukan Shop King 69. Itu yang baru tahu gue. Dan SK69 selama lu di penjara, siapa yang megang? Siapa yang nge-manage itu semua? Ataukah orang-orang kantor lu datang ke penjara, ini bos, tanda tangan? Iya. Chris sama Chandra sih. Chris sama Chandra. Iya. Siapa dua orang itu? Ya dia temen gua yang megang SK69. Cuma waktu itu ya akhirnya ada internal issue, ribut, Chandra keluar, Chris masih stay. Oh gitu. Dan perasaan lu ketika banyak teman yang meninggalkan lu? Gue jujur ya, setelah gue di penjara, gue jadi lebih chill. Gue jadi lebih kayak, oh ya udah kalau lu pergi ya, kayak ya udah people come and go gitu. Mau gimana lagi? Orang pasti pergi sih. Oke. Kayak misalnya anggaplah Wirman sekarang masih sama gue. Mungkin nanti berapa tahun lagi ternyata dia ada suatu hal yang baru, atau dia tiba-tiba nikah segala macam, atau dia harus ke Mesir gitu kan, atau ikut perang Irak, gue juga nggak tahu, kita harus pisah. Ya mau gimana lagi? Betul. Setuju. Tapi lu nggak, memang tidak terlalu sedih ya? Ya udah, karena lu sudah cukup dewasa ya. Udah cukup diinjak, gue udah cukup sedih. Udah gak bisa sedih lagi, air mata gue udah kering. Oke. Dan lu comeback dengan semua yang ada sisa-sisa lah, kalau boleh gue sebut sisa-sisa peninggalan yang udah ditinggalin sama teman-teman lu. Lu yakin gak lu bisa berhasil sekarang? Ya harus yakin lah, kalau nggak yang gue utangin gimana, sedih dong. Ya lu tinggal bunuh diri sih. Iya bener juga. Nggak, tapi serius. Nggak, maksud gue Iya, lu optimis. dalam waktu 1 tahun lebih lah ya, karena corona kan, lu bilang lu bisa balikin semua itu dan lu bisa mendapatkan mungkin lebih banyak subscriber lagi. Ya pastilah. Gue kayak jadiin ini jadi motivasi aja buat gue. Ya gue udah ninggalin per YouTubean selama setahun gitu kan. Pas gue udah keluar, tiba-tiba trending 1, gue kaget banget sih. Kayak nggak nyangka, kayak anjir ternyata orang tuh masih kangen gitu sama gue. Orang masih nungguin gue gitu. Dan gue bersyukur banget, thank you banget buat Shoppers. Aneh aja, Shoppers tuh aneh banget. Gue ludahin mereka seneng loh. Masokis. Kayak mereka tuh semakin gue siksa, semakin gue kata-katain, mereka tuh semakin seneng gitu. Waduh. Tapi itu ya sih yang selalu gue bikin sama mereka gitu. Kayak mereka ya udah jadi teman gue aja. Gue bukan idola kalian yang harus lu contoh gitu. Karena gue juga kadang kebanyakan ngelakuin hal yang gak bener juga. Jadi ya udah, kayak jadi teman aja gitu. Ada nggak lu pengen meet and greet lagi? Karena kan biasanya lu ada buka bareng sama Shoppers kan, biasanya tiap tahun. Nah, kira-kira ada nggak bulan ini? Mudah-mudahan aja ada ya. Kalau misalnya kita ada juga paling ya barengan sama COVID party gitu. Ya mungkin kita bakal kena COVID semuanya. Jadi mending jangan dulu mungkin. Jangan dulu ya. Cuma mungkin nanti kalau udah selesai pasti bakal ada Shoppers anniversary. Tapi lu udah pernah ke rumah lama lu nggak sih? Karena kan lu dikunjungi orang tua lu pada saat di penjara, dan selalu keluar, lu udah ketemu mereka belum sih? Gue udah ketemu mereka, udah pernah makan bareng juga, terus mereka yang bayarin karena gue gak punya duit. Sama sekali. Iya. Oke. Tapi pendapatan lu udah lancar lah ya. Gue waktu itu dijatahin anjir. Seminggu 500.000 sama Chris, yang orang finance gue. Oh. Iya. 500.000 seminggu. Bisa Iya. bertahan lu? Bisa lah. Ya. Udah pasti nggak narkobaan ya? Udah pasti nggak narkoba, nggak duit segitu doang. Udah pasti mau nggak. beli apa? Udah beli apa? Udah pasti Belum lagi kalau temen gue kadang nggak punya rokok, terus gue yang beliin. Terus kadang nggak punya duit buat makan. Siapa tuh? Nggak tega, gue beliin. Siapa tuh contohnya? Ya ada lah, banyak. Semuanya nih, semuanya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir buat gua, dan Buat gue apa buat lu? buat gua dong. Oke, Karena yang jawab lu. oke, Tapi itu buat gua. oke. Gua baru mau. Jadi jawabannya buat gue apa buat lu? Buat gua. Jawabannya buat gua, tapi yang jawab lu. Yang pertanyaan buat siapa? Buat lu. Tapi pertanyaan buat gua. Yang buat lu pertanyaannya. Ya udahlah. Tapi pertanyaannya buat gue. Ya, boleh debat ya sih kita. Nggak nih. Jadi pertanyaannya adalah, kalau gua kan baru nge-YouTube nih. Dan mungkin ada yang pengen nge-YouTube juga kayak lo. Tapi nggak narkobaan. Nah, Nggak makan jembut juga. nggak makan, nggak tahu kalau itu. Tapi
kalau gue mau mulai YouTube, apa sih yang harus gue lakukan? Tipsnya apa sih? Bikin, upload, share. Bikin, upload, share. Iya, Apanya? videonya lah. Ya gue kira podcastnya. Jadi gini, jadi kayak banyak orang tuh yang takut untuk memulai. Even mereka belum mulai aja mereka udah takut buat gagal. Itu sih. Itu yang paling sering gue jumpain. Ya udah lu mulai aja dulu, lu bikin aja dulu. Maksudnya entar lu berhasil atau enggak, ya gak ada yang tahu. Dan kalau misalnya lu udah ngelakuin tapi lu gagal, ya udah lu belajar dari kegagalan lu. Iya. Gila. I never lose, I either win or I learn. Kayak gitu. Kirain never surrender. Iya, biar never surrender. Yang kayak gue bilang kan, kalau misalnya lu terlahir miskin ya itu bukan salah lu lah. Kalau misalnya lu mati miskin ya itu baru salah lu. Kayak lu yang bisa ngerubah diri lu sendiri, bukan orang lain gitu. Kayak gue juga waktu itu dulu apa ya, ngedit masih di warnet segala macem, cuman ya usaha nggak bakal ngatin hasil gitu aja sih. Tuh, dari yang kecil, kabur dari rumah nggak punya duit, and then lihat sekarang nggak punya duit juga. Iya, nggak punya duit juga anjing, udah utang lagi bangsat. Oke, thank you banget Erik untuk waktunya di TKW gue yang ke-7. Dan guys, jangan lupa subscribe ke Erik. Udah banyak sih, bangsat. Jangan lupa subscribe gue, dan gue pamit undur diri dulu. Bye-bye. Jangan lupa subscribe mana? Udah kan tadi? Oh udah. Dah.